Yes, yes. Malam hari ini kita membahas mental miskin. Wah, ini banyak sekali ya di channel YouTube yang membahas tentang mental miskin. Nah, ini saya bahas di sini itu agar supaya kita semuanya eh, tidak apa ya. Alhamdulillah dengan penyemangat saya berkonten. Oh iya, saya bukan siapa-siapa. Konten itu simpenan nanti di hari tua wis nek uteknya pegel. Jadi biar masih bisa ditonton. Nah, mental miskin ya teman-teman. Jadi mental miskin ini adalah mental-mental kenapa yang membuat kita itu merasa hidup itu kurang ya. Yang merasa hidup kita itu rasanya kok begini-begini saja. Kok kehidupan ini tidak ada sebuah atau sebentuk perubahan ya buat kita semuanya. Mental miskin ini adalah hal-hal karena beberapa saya melihat konten tambah kurus tambah ganteng Mas, terima kasih. Saya melihat gini ya teman. Jadi ketika teman-teman itu nyampe di Hong Kong 2 tahun, 3 tahun, 5 tahun, bahkan ada yang 10 tahun, 12 tahun itu and the end, kadang ada beberapa yang telepon, saya ingin proses lagi, saya ingin balik lagi, ya kan itu Mbak Jaya Cinta selamat malam. Itu kan artinya bahwa di masa lalu itu nggak cukup, masih butuh lagi, masih ada harapan dan harapan itu kelihatannya ada di Hong Kong. Harapannya harus kembali ke Hong Kong karena sudah merasa bahwa di Hong Kong itu semuanya keadaan itu bisa diatasi gitu. Semua masalah di Indonesia itu bisa diselesaikan dengan kita kembali ke Hong Kong. Ini kan yang saya anggap sebagai bukan mental miskin, tapi saya anggap sebagai bahwa kita itu masih merasa belum cukup. Nah, orang yang merasa kalau belum cukup itu kan berarti sebenarnya dia tidak merasa dirinya kaya. Kalau orang merasa belum cukup. Ya. Tapi ada juga orang lain yang merasa ya sudah, hidup saya cukup begini-begini saja. Gini-gini aja toh udah cukup. Ada yang seperti itu. Mas Ganteng siap nonton sambil bawa kopi. Salam sehat buat Mbak Yuli dan keluarga. Kaya dan miskin itu ada di hati. Banyak harta kalau hatinya nerang, ngerangsang buat apa? Wah. Kalau ini bilangnya kaya hati. Ya hati itu bisa kaya. Ya hati itu boleh kaya. Ya kan? Hati itu boleh miskin. Tapi mentalnya kita yang harus kaya. Mental itu letaknya bukan di hati. Mental itu letaknya bukan di hati. Ya. Mental itu letaknya di pikiran. Nah, kalau pikiran kita itu merasa kaya, maka mental kita juga akan kaya. Mbak Iin, selamat malam. Nah, makanya ini kita bicara mental. Mental itu sebuah sikap. Mental itu sebuah pondasi. Atau mental itu sesuatu yang ada dalam diri kita. Mental itu bisa juga disebut sebagai apa ya? Mental itu artinya adalah situasi dan keadaan yang mempengaruhi tindakan hidup kita, sikap sikap kita. Mental itu sederhananya itu bisa disebut sebagai apa namanya? Landasan berpikir atau mental itu bisa sebagai psikis. Bagi saya yang penting punya rumah, punya tanah, nggak punya utang itu sudah nyaman. Ya, monggo. Ukuran sampean sampean sendiri. Ukuran yang lain belum tentu bisa seperti sampean. Karena ukuran setiap individu itu pasti berbeda. Nah, kalau kaya dan miskin itu bukan di hati, tapi di mental. Mental itu pikiran, Mbak Rahma. Jadi pikiran miskin. Nah, wis lebih gampangnya begitu. Pikiran miskin. Jadi atau orang-orang karena benar kalau kalau kaya itu kaya miskin itu sebenarnya memang bukan harta.
tapi sikap, pikiran. Wah, pikiran kita. Walaupun kita nggak punya uang, walaupun kita nggak punya harta benda, tapi pikiran kita itu kaya. Itu, nah, itu pikiran. Jadi kan tidak ditentukan kekayaan itu dari materi, tapi ditentukan oleh pikiran. Jadi kalau orang-orang yang miskin itu sebenarnya bukan orang-orang yang nggak punya harta. Semuanya pasti punya harta. Wah, Mbak Astuti Ermi, wes. Daun pepayanya sudah selesai, Mbak. Daun pepayanya sudah kelar, Mbak Astuti Ermi. Sudah tak selesaikan di dalam perut dan enak pol. Jadi pikiran-pikiran miskin. Pikiran-pikiran miskin itu seperti apa sih? Nah, yang kadang-kadang. Jangan-jangan di dalam hati dan di dalam pikiran kita itu ternyata ada pikiran-pikiran itu. Pikiran miskin itu jangan-jangan di dalam diri kita itu ada. Nah, ini yang akan mau kita bahas. Karena masih banyak kesimpang siuran, banyak pemahaman yang nggak mendalam dari kita. Mbak Nela-Nela mindset kita, oh, bahasanya keren. Pikiran. Jadi pikiran miskin itu siapa tahu di dalam hati dan di dalam pemikiran, cara berpikir kita itu ada pikiran miskin atau disebut sebagai mental miskin. Eh, ada lima, ada lima hal yang kita mesti coba evaluasi ya, lihat ke diri kita. Kenapa kok hidupku itu begini-begini saja? Kenapa kok hidupku kayak gini-gini aja? Kenapa hidupku tidak terjadi sebuah perubahan? Ya, karena orang yang merugi itu adalah orang yang merasa dalam hidup ini hanya menjalani sebuah rutinitas. Orang yang merugi itu ya yang hidupnya itu hanya menjalani rutinitas biasa. Besok pagi, bangun pagi, siang, dan dia merasa tidak melakukan apa-apa. Rutinitas itu ya bangun pagi, kerja, tidur, bangun pagi, kerja, tidur. Tahu-tahu usianya udah begini, terus merasa kok perasaan kerja tiap hari nggak ada yang nyantol ya. Kok perasaan kerjanya tiap hari kok masih begini-begini aja. Nah, itu yang kita harus rubah adalah mentalnya, cara berpikirnya yang harus kita rubah supaya tidak ada anggapan di mana. Ada yang ya wes saya memang kayak gini, mau diapain lagi. Nah, itu salah satu. Ya. Nanti dibahas jadi salah satu. Jadi yang pertama, mental miskin itu yang pertama adalah mental mengemis. Mbak Eva Teresa selamat malam. Jadi mental yang mengemis. Mental mengemis ini kayak gimana sih teman-teman? Jadi mental mengemis itu adalah jaga no dan meminta. Kamu aja, nyuruh. Udah kamu aja. Jadi dia akan merasa bahwa sebaiknya aku gak ngapa-ngapain tapi aku bisa dapat semua. Nah, aku gak ngapa-ngapain, aku harus dapat semua. Aku nggak ngapa-ngapain. Jadi orang yang selalu untungku apa? Mental mengemis itu kan di dalam benak dan cara berpikir kita itu selalu lah untungku apa? Melakukan sesuatu, berpikir sesuatu, bertindak sesuatu, untung saya itu apa? Aku paling nggak suka banget orang yang minta eh, punya mental mengemis. Nah, makanya mental mengemis itu yang kayak apa? Mental mengemis itu jaga, no. Mental mengemis salah satunya juga pinjam duit 100. Mental mengemis itu juga uh, boleh boleh dong aku minta. Terus mungkin yang salah satu yang saya lihat juga Mbak Rahma dan Mbak Nini Pelet selamat malam. Jadi gini, ada yang di Hong Kong ini kayak gini nih. Temennya pulang. Loh, cowok model kayak gitu yang aku temui. Nah, ini salah satunya. Mbak Suryati Surbiasane lente. Maksudnya biar lente. Jadi eh, yang kita hadapi situasi ya. Misalnya gini nih, salah satu contohnya ya kan, ada temennya yang pulang. Nah, terus nitip.
Aku nitip barang ya, aku nitip ini ya, aku nitip ini ya. Nanti balik aku nitip ini ya, tolong bawain ini ya. Ini pesananku. Dan nggak ngasih duit. Itu salah satu juga mental pengemis. Terus ada juga yang ini dibahas cowok. Ini nggak dalam diri teman-teman ya. Kalau teman-teman itu yang dimintain. Ada telepon, kemudian atau keluarga atau orang terdekat itu bilang, ini bayar ini, bayar ini, bayar ini. Kebutuhannya ini tambah mahal. Ini nggak cukup buat ini. Apalagi laki-laki. Pulsaku habis, aku nggak bisa nelpon kamu. Ya, aku nggak bisa call kamu ya nanti. Ini mental pengemis. Mental pengemis itu seperti itu. Terus ibaratnya, nah ini salah satu juga yang saya bilang hal yang sepele. Subscribe dong channel YouTube saya. Ayolah kamu subscribe. Ayolah follow. Ini salah satu juga. Nah, kalau teman-teman perhatikan ya, kalau kalau teman-teman perhatikan ya, di gambar ini saya memasang foto saya, nama channel YouTube saya. Ya kan, tulisannya subscribe Sandro Jabrik. Nah, ini orang menganggap bahwa mengutarakan kata-kata itu sama dengan meminta, ya kan? Jadi kita kalau sudah berani mengucap minta, contohnya juga ini yang saya lakukan biasanya teman-teman mental mengemis. Kapan saya diajak ngopi? Nah, saya kan sering ngomong sama teman, kapan saya diajak ngopi? Mau dong kopi. Nah, itu salah satu contoh. Jadi saya nggak nyontoin orang lain, saya nyontoin saya aja. Itu salah satu sebentuk contoh mengemis, berharap sesuatu. Aku lek situ ndung nggo helikopter Mas ben ra nek sing nitip. Top. Dongakno sampai numpak helikopter limo. Helikopter limo kok kan jane ada. Nah, salah satu contoh yang terkadang keluar dari mulut saya. Duh yo, aku ini kadang-kadang yo enek mentalnya kayak gitu. Meskipun aku hari ini ngomong, aku akan nyontoin. Aku nggak akan apa ya menutupi. Ini salah satu contoh biar gampang dimengerti. Nah, itu salah satu mental mengemis kopi. Mbak, eh, kopinya kapan? Mbak Kayla Kevala hadir kolam Kak. Siap. Terus mental pengemis berikutnya lagi ini begini. eh, Kalau misalnya ya tadi yang paling sering itu dalam melakukan sesuatu kita itu selalu menanyakan, lah aku untungku apa? Manfaatku apa? Kalau orang udah punya mental pengemis itu susah untuk sadar diri Mas Andrew. Hidung ya, ya cuma bisa nyinyir. Nah, ya dia jadi benar. Jadi orang yang ketika diceritain sesuatu, alah gitu aja, sama tidak menghargai itu juga salah satu mental. Tapi tidak menghargai, tapi dianya berharap. Nah, ini mengemis repot. Itu ya teman-teman bisa. Teman-teman pasti bisa melihat situasi. Bahkan harus bisa melihat diri kita sendiri. Apakah kita ini termasuk punya mental pengemis? Kalau saya tadi ya, kopi. Ya kan? Kapan kita ngopi? Salah satunya. Ya kan? Saya mengakui. Karena memang apa ketika sampean mau diajak ngopi, pasti ngobrol. Ah, yang saya harapkan ngobrol. Kapan kita ngobrol? Kapan kita podcast? Kapan kita cerita? Aku meminta ketemu. Nah, apakah itu termasuk mental mengemis? Ya, kan kadang-kadang teman-teman bisa bisa apa namanya bisa menolak, bisa enggak. Mental ngajak. Kapan kita ngobrol? Kalau cuma ngobrol, nah apakah itu juga mental pengemis? Ya silakan disimpulkan. Intinya mengemis itu ada selalu mencoba mempertanyakan untungku apa? Kalau nggak ada untung ngapain? Ya, padahal untungnya ketika kita ngobrol mendapatkan
pengetahuan, ketika kita ngelihat, ketika kita berbicara, ketika kita mengikuti acara, kita mengambil sisi positifnya. Itu. Oke, yang kedua, menyalahkan keadaan. Nah, ini. Eh, jadi, menyalahkan keadaan ini adalah faktor yang juga disebut sebagai mental miskin. Banyak kan, teman? Lah salah, lah waktu lah aku cek ngene, lah aku seperti itu. Lah piye? Nah, kalimat-kalimat seperti itu menyalahkan keadaan ini kelihatan lebih sering. Kadang-kadang eh, kalau misalnya ya kan kita ngobrol dengan seseorang ya. Nah, kenapa aku jadi kayak gini? Ya karena aku dihapusi, aku dibujuki. Jadi kita itu dibohongin. Nah, kalau kita dibohongin itu persoalannya karena kalau dibohongin itu kan persoalannya karena kita bisa dibohongin. Terus kita nyalain yang bohongin. Nah, gara-gara kamu, aku jadi telat. Gara-gara kamu, aku hidupku jadi kayak gini. Nah, ya kan? Nah, tapi menyalahkan keadaan ini menurut saya tidak banyak di tidak banyak ada di dalam diri teman-teman. Kenapa? Di Indonesia kalian ngerasa bahwa misalnya punya pasangan, tapi ternyata ekonominya sulit, terus akhirnya kalian ingin berangkat ke Hong Kong untuk memperbaiki. Nah, dan kalian tidak pernah menyalahkan kan? Nah, bojoku gak cukup kok ngekek ini kurang kok. Nah, gak mungkin teman-teman. Ya kan, teman-teman itu orang yang artinya berusaha mencari solusi, berusaha mencari gimana ini. Ya wes aku tak nang keluar negeri. Ada juga kan, ya kan, apa teman-teman yang juga kamu sih, kamu sih. Jadi selalu menunjuk orang lain, selalu menyalahkan keadaan. Nah, kalau orang-orang yang seperti ini pasti akan hidupnya itu stuck, ya kan? Hidupnya itu stuck, hidupnya itu standar. Nah, seperti itu. Mbak Nia Virgo 2. Oke, yang ketiga, sibuk terlihat kaya. Dia itu sibuk kalau dia itu terlihat orang nggak punya. Eh, dia sibuk pingin kelihatan orang yang punya. Nah, jadi ini konsepnya beda-beda ya. Jadi oke, ini keras ya. Saya ngomong agak sedikit, mungkin ada yang tersungging. Kan. Kadang-kadang kita melihat barang yang branded, ya wajar kita pingin, ya kan. Tapi kadang-kadang kita memaksakan untuk keinginan itu. Aku membeli sesuatu terus ngutang. Nah, supaya aku terlihat wah. Jadi dia nyimak Mas Chandra. Oke, jadi terlihat kaya. Kalau kalian terlihat kaya itu kan kelihatan. Di sosial media itu kan banyak. Ya kan? Tase Hermes. Nah, ini sesuatu yang kadang-kadang saya juga berpikir. Saya dari awal ibu saya itu ngajarin saya, udahlah, kamu pakai apa yang kamu punya aja lah. Makanya kan dulu waktu aku kecil itu, Bu, beliin ini, Bu, beliin itu. Wah, Bu Haji Siti Sipayung. Selamat malam dari Lubuk Pakam. Saya bilang, Bu, motor itu bagus, Bu, mobil itu bagus. Ibu saya bilang begini, yang kamu punya ini aja, kamu mau pakai silahkan. Kalau kamu nggak mau pakai, ya kamu jalan kaki. Jadi ibu saya itu kalau kamu pingin A, pingin B, pingin C, ya sudah kamu apa sekolah yang pintar. Kamu nanti kerja, kamu beli apa yang kamu pingin. Jadi dari kecil itu udah begitu, ya kan? Dan kadang-kadang saking didikannya dari ibu yang seperti itu, hmm, celana itu ya, yang sudah
apa namanya, zaman dulu itu celana jin itu kalau udah lama kan memet. Nah, ketika memet itu kan mesti tak jahit nih. Sampai aku nggak pengen diomeli ibuku, celanaku jebol, terus aku minta lagi. Akhirnya aku tak suruh jahit. Ada ya udah jebol ya dibuang aja. Saking nih. Harusnya memang benarnya ya dibuang. Beli lagi yang baru walaupun harganya enggak. Aku sering naksir teman makan itu setiap dia ada masalah selalu curhat ke aku. Aku cuma sering dengerin dia curhat. Giliran aku curhat seolah-olah dia nggak peduli. Sekalipun aku belum pernah ditraktir, lama-lama aku bosan. Mbak Kayla curhat sama saya. Datang ke rumah saya, makan. Kita makan sego pecel, godong gates. Kita minum es teh tawar sambil ngobrol. Jadi ya kayak gitu. Sama, saya juga nggak pernah traktir, Pak. Jadi kadang-kadang saya lebih banyak diem. Karena duitnya nggak cukup. Kalau ngajak makan, saya selalu ke rumah saja. Ya, ya ada. Ya, cerita dari teman-teman itu banyak sekali. Jadi ketika kita kegiatan bareng-bareng, semuanya bawa-bawa, ada satu atau dua orang yang nggak bawa apa-apa. Ya sikut orang aja. Itu salah satu contoh sederhana mental miskin. Tapi orang-orang yang datang ke rumah saya ini luar biasa. Karena memang jauh mau datang itu sudah meluangkan semuanya. Jadi seperti itu. Oke, kita lanjut. Sibuk terlihat kaya. Kita bercerita sibuk terlihat kaya. Kalau kalian lihat penampilan saya di eh, channel YouTube ini kan selalu nggak kelihatan nih, nggak kelihatan sing wah apa. Baju-bajunya ya itu aja. Yang tak pakai, ya wong ganteng, baju komunitas, Sandro Jabrik, channel YouTube, bajunya itu aja. Bisa bisa diliatin, bisa dicek di channel YouTube saya semuanya. Karena saya memang makan, baju itu saya nggak pernah mikirin. Makan, baju semua istri saya. Kalau dulu di Indonesia sebelum punya istri lungsuran. Saya kadang-kadang ngarep-arep lungsuran. Kalau enggak, ya kan, secondan. Saya selalu karena beli yang baru bermerek gak kuat. Akhirnya cari secondan. Nah, sampai seperti itu teman-teman. Ya kalau kalian lihat ya, saya nggak kepingin terlihat wow. Nah, karena memang saya kepingin orang itu bukan melihat dari secara bentuk fisik, tapi orang melihat saya itu karena ketika ngomong kok enak iki Sandro dijak ngomong, kok dijak diskusi kok asik gitu, kok bisa aja. Nah, saya kepinginnya seperti itu. Kok orangnya selalu solutif. Nah, itu yang ingin saya perlihatkan ke teman-teman itu bukan dari penampilan. Jadi kalau orang-orang sudah yang sangat aware, sangat peduli dengan penampilan itu biasanya nggak lama juga berteman dengan saya. Yang bajunya keren-keren. Mental miskin tapi kayak piye gitu tulisannya kok. Mental miskin tapi tulisannya gak ketok Mbak. Oh, mental miskin tapi kelihatan kayak malah dihapus sih. Jadi terlihat kaya. Banyak gini sebenarnya. Oh, karakter-karakter orang yang ingin terlihat kaya. Sebenarnya baju rapi pantas itu gak harus mahal. Ya kan kayak gitu. Viola Priscilia Moi Moi. Oh, Mbak Ika Isyana, selamat malam. Terlihat kaya. Mental miskin tapi kaya hati, Mas Andrew. Oh, selamat malam. Ya, mental miskin tapi kaya hati. Baguslah. Mental miskin tapi kaya hati, Mas Andrew. Bingung sih anakku menerjemahkan, Mbak. Jadi, karena mempertontonkan kekayaan salah satunya. Dulu kadang-kadang ya,
Di Facebook itu kan banyak orang yang apa nunjukin uang, nunjukin harta benda, ya kan, dan semuanya. Itu ya nggak apa-apa. Itu kita lihat aja. Nah, jadi bisa jadi kan tujuannya dia ingin menunjukkan bahwa aku tuh ojo diremeh no. Aku ojo mbok sepelek no. Padahal sebenarnya memamerkan sesuatu di sosial media itu sebenarnya sangat berbahaya. Seperti itu. Main gede-gede, ya kan. Duitnya akeh, barusan beli mobil, barusan jalan-jalan, gitu. Jadi kadang-kadang ya seperti itu. Kayak saya misalnya kemarin di Malaysia nunjukin, tapi saya dolin bakulan tewel, oleh badi seko tewel, nah, segitu aja. Jadi nggak masuk akal. Ada urusan ya posting untuk meninggalkan kesan. Ya ada juga gitu. Ada jadi malu dengan foto profil saya celana $20, baju 60, jaket second, sepatu pinjam punya teman buat foto aja. Tas cuma $50. Mbak Fuska, wes ini yang aku selalu mentalku miskin kalau ketemu Mbak Fuska, soalnya ngejak jaluk kopi. Soalnya Mbak Fuska kan seneng aneh ngopi. Nggak usah malu, Mbak. Nggak usah malu. Ya, ya sekali lagi ingin menunjukkan jati diri itu siapa manusianya, pasti kadang ingin mempertunjukkan dirinya yang nggak kucel, dirinya yang cantik. Sebenarnya itu menurut saya wajar. Tapi kalau sudah misalnya tuh membeli barang terus gak duit-duit terus ngutang, kan. Terus kadang-kadang ya begitu. Ada juga nih kan yang di kafe, ya kan, ngopi apa makan, wis terlihat, ya, selalu ngopinya makannya itu terlihat wow gitu. Di kafe aku bisa beli, ada yang kayak gitu. Itu bukan ingin terlihat kaya menurut saya. Tapi menunjukkan selera dia. Tapi bisa juga bahwa aku tuh berkelas, iso ngopi di sini. Bahkan kalau 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 teman-teman semuanya itu mau, siapapun yang kerja di Hong Kong, siapapun datang ke restoran paling top di Hong Kong aja, semuanya teman-teman itu bisa, Mbak Nita, Anita, semuanya bisa. Teman-teman mau beli baju Hermes 2.000, 3.000 itu bisa. Tapi kadang-kadang kita itu harus berpikir, apakah kayak gini yang kita mau hidup? Kaya hati, maksud saya hatinya selalu baik, suka menolong dalam bentuk apapun. Oh, mantap itu, Mbak. Ya, aku pengen jadi yang kayak gitu, Mbak. Mbak Fir. Aku cocok dengan kalimatnya sampai menolong dalam bentuk apapun yang bisa kita berikan. Mbak Nita Anita. Oke, jadi terlihat kaya. Coba dievaluasi. Ini setengah-setengah yang selalu ada juga dalam diri kita. Jadi mental mengemis, mental menyalahkan keadaan, sibuk terlihat kaya. Ini kadang-kadang ada juga di dalam diri kita. Tapi apakah itu terus-terusan, apa sesekali, itu kita cek sendiri-sendiri ya. Sambil belajar, sambil saya juga mengevaluasi diri saya. Apakah masuk? Karena membagi sesuatu di sini itu sebenarnya sambil melihat diri saya sendiri. Ngomong sama kalian itu sambil mikir, apakah aku kayak gitu juga ya? Wis, yang nomor 4 adalah stay di zona nyaman. Nah ini, stay di zona nyaman. Nah ini, stay di zona nyaman ini ya sudah, wis ngene ae uripe. Ya sudah, nggak perlu berpikir. Istilah kone apa enek, ya kan? Dilakoni apa enek istani, mangan, kerja, turu, mangan, kerja rutinitas, mengerjakan rutinitas, stay di zona nyaman. Ini biasanya orang-orang yang stay di zona nyaman. Alah wis lapo sih koyo ada ungkapan kalimat yang ngapain sih? Ngapain kamu capek-capek? Ngapain kamu ngelakuin ini? Ngapain kamu berat-berat gitu? Ngapain? 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 Pertanyaannya kayak gitu tuh. Buat apa? Buat apa? Gak ada untungnya.
alah kamu itu, nah, alah kamu itu, kalau saya bergaya sesuai si dompet, penting satu tidak menyusahkan orang lain. Oke, kalau bisa membantu orang lain. Jadi kalau kita ketemu dengan teman-teman yang ngapain sih kamu, buat apa sih? Kalau saya orang yang kalau ada teman saya yang kayak situ, besok aku langsung pergi. Besok aku langsung pergi. Tapi kalau orang misalnya nanya, kok iso sih Mas Andro kamu bikin konten? Kok iso sih kamu lancar ngomong? Itu bukan mengemis. Itu bukan menyalahkan keadaan. Itu bukan sibuk terlihat kaya. Itu bukan stay di zona nyaman. Tapi mau belajar. Menanyakan sesuatu. Jadi kayak yang di konten-kontennya di saya itu orang bertanya ke saya. Itu menurut saya. Orang yang memang ingin tidak terkena masalah. Itu bagus. Jadi orang-orang yang ngajak diskusi, ngajak ngobrol untuk menyelesaikan sebuah persoalan yang dia merasa tidak mampu, ngajak mikir. Nah, nelpon saya, piye iki solusine. Nah, itu bukan orang yang stay di zona nyaman. Dia mempersiapkan. Stay di zona nyaman itu ngapain sih? Enak gini. Alah, harus kayak gini disyukuri saja. Toh nanti juga, tapi kita nggak ngelakuin apa-apa. Toh nanti juga akan akan dapat-dapat sendiri kalau waktunya. Kadang-kadang saya juga menghindari orang-orang yang seperti itu ya teman-teman. Dari kalimat-kalimat itu bisa kita menilai orang itu seperti apa. Ya, saya sering. Nah, sekarang saya lebih lebih banyak piye nih orang lain itu ketika ketemu dengan saya itu punya nilai. Wes, merasa, oh, enak ya ketemu Mbak Sandro. Oleh ngombe, oleh mangan, oleh cerita. Aku senang. Nah, dan gimana caranya? Saya sendiri harus gampang berbagi, harus punya hati yang kaya yang katanya Mbak Viola. Jadi apapun kayak toko berjalan ibaratnya. Tapi bukan materi. Kalau materi saya nggak punya. Materi pemikiran, oke. Materi pengetahuan, oke, ayo. Materi pengalaman, barangkali pengalamannya cocok. Selamat malam, mahasiswa Universitas Terbuka, Mbak Marina, jurusan hukum. Luar biasa, salah-salah ngomong nanti dihukum sama Mbak Marina. Jadi itu ya teman-teman. Terus yang kelima adalah tidak realistis. Tidak realistis ini bahasanya kayak ngayal. Bukan sih, bukan ngayal. Ngayal itu boleh. Tidak realistis itu kadang-kadang, piye ya nek aku duwe bojo pangeran. Ya apa ya? Piye duwe bojo presiden. Tidak realistis itu ketika dia punya keinginan itu tidak berjuang untuk diwujudkan atau memaksakan. Tidak realistis itu memaksakan. Memaksakan aja. Duitnya telung taruhlah $50. Tapi pengen mangan sing 250 dolar. Nah, ini tidak realistis. Halu, oh, benar-benar. Oh ya, ini yang kalau kita amati teman-teman itu ketika ditelepon sama cowok yang modus, kemudian saya mau transfer duit 50 juta. Nanti kamu tak jadikan pasangan saya, aku kerja di pelayaran, gajiku segini, kamu nanti tinggal duduk di rumah. Nah, tidak realistis. Salah satu contohnya. Love scam itu adalah contoh-contoh sesuatu yang tidak realistis. Kadang-kadang begini, usia kita udah anak dua, usia kita sudah 49. Kemudian kita ditelepon sama Brondong, ganteng. Ya kan, Brondong ganteng. Ya, taruhlah tetap kerja, ojol. Belajar ngobrol santai tapi berbobot bareng Mas Andro. Wes, terima kasih. Jadi, eh, Brondong, telepon video call ke kalian yang usianya 48. Nah, si laki-laki ini ngomong, nanti gini, nanti gini, nanti gini.
Jadi berbicara sesuatu yang wah pokoknya semen itu ratu. Makanya kalau katanya si Vicky Prasetyo bahwa kelemahan wanita itu ada di telinga, kelemahan laki-laki ada di mata. Wis, rada tak pakai ini. Karena ketika dibuai rayuan, dibuai melayang, biasanya kan teman-teman wow. Ya, jadi itu bagian dari tidak realistis. Kalau saya melihat konten Mas Andro seperti ini, saya hadir di sini untuk siap membutuhkan selain berbagi pengetahuan. Mbak Viola Priscilia Mumu, Anda luar biasa. Melihat konten Mas Andro seperti ini, saya hadir di sini untuk siapa yang membutuhkan selain berbagi pengetahuan. Ya memang yang saya punya itu ya Mbak. Saya nggak punya harta atau materi yang banyak. Jadi, tapi kalau ngajak diskusi, ngajak ngobrol itu saya yang paling senang. Gimana untuk jalan terbaiknya? Itu saya senang. Saya paling senang kalau diajak ngomong tentang bagaimana masa depan, bagaimana menata masa depan, bagaimana mempersiapkan masa depan. Bahkan kadang ada yang ngomong anakku ini SMP mau SMA, siki kudune piye. Nah, itu aku senang. Aku piye yo. Jadi aku juga kepingin ya teman-teman yang nonton ini nantinya itu selalu bisa memberikan solusi kepada bisa temannya, bisa generasi penerusnya, atau di sekitarnya teman-teman. Dengan melihat kontenku, aku juga ingin bahwa ketika kalian melihat dan mendengarkan, maka kalian menyerap apa yang menurut kalian bagus dan kalian ceritakan juga yang baik menurut kalian. Tapi kalau misalnya belum mampu, boleh diarah. Aku senang yang kayak gitu. Makanya aku mencoba beda, benar. Dan konsekuensinya adalah kontenku tidak akan disamperin orang-orang yang suka gibah. Kontenku tidak akan disamperin, eh, jadi tidak akan disamperin oleh orang-orang yang memang suka nyinyir. Kontenku akan disamperin sama orang-orang yang dalam berpikir, memikirkan sesuatu apa yang harus kita lakukan. Mbak Hafiz seneng JJ, true leader don't create follower, but they create more leader. Wah, keren Paul tulisannya. Ya kan karena memang buat apa kita punya banyak follower? Kalau setiap follower kita itu tidak bisa mengambil hal yang terbaik apa yang kita sajikan, ya kan? Ya itu makanya eh, saya harus menerima konsekuensi bahwa hari ini eh, era-era seperti ini yang paling disukai itu kalau membicarakan hal-hal yang buruk, membicarakan hal-hal yang jelek atau memaki bareng-bareng, membuli bareng-bareng atau ngobrolin hal yang contohnya kan ada misalnya teman kita ketangkep, wah, diupload ya videonya, wah langsung bareng-bareng, das, 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 das. Saya berusaha, tapi yang saya upload adalah karya teman-teman, kemampuan teman-teman. Apa yang bisa dilakukan, apa yang bisa kita berikan. Padahal saya sebenarnya juga kepingin ya teman-teman yang sangat berminat editing dalam satu 1,5 menit di reel, ya kan? Dalam membuat konten 1 menit, 1 menit 30 detik itu gampang banget, 5 sampai 10 menit, dan itu bisa kalian lakukan. Nah, saya kepingin membagi apa yang saya punya, apa yang saya bisa. Tapi apakah ada yang bisa menerima? Kan belum. Kemarin beberapa orang tanya ke saya, masa depan akan selalu cerah bila kita mengalami mindfulness. Tugas Mas Andro memberi pencerahan untuk kami. Jadi terlalu dalam kalimat sampean. Jadi memberikan pencerahan, sang pencerah terlalu terlalu dalam banget itu. Tapi mendudukkan mendudukkan bahwa memahamkan diri kita siapa itu mindfulness.
menyadari diri kita siapa dan hidup di dunia itu mau ngapain, kemudian akhir hidup kita nanti kemana dan semuanya. Itu pertanyaan yang tidak semua orang itu bisa menjawab. Kita ini siapa? Terus kita ada di muka bumi ini untuk apa dan harus bagaimana? Dan nantinya setelah kita hidup di bumi itu seperti apa? Seperti itu. Bisa nggak Mas editing itu lewat online? Karena saya sedang kejar target. Jadi memang jarang libur kalau nggak penting. Ya, berarti sampean kalau online ya ngambil waktu. Tapi boleh, ya sebenarnya bisa kita coba ya. Sampean download aplikasi Zoom, kita Zoom. Jadi bisa saja. Sebenarnya lebih enak datang sih. Kalau sampean ngajaknya online, aku takutnya gak nyampe gitu. Nah, sampean online sebenarnya nonton YouTube atau Instagram atau Reel orang-orang yang ngasih. Sebenarnya saya juga kepingin bikin video yang bisa dijual. Ya. Video-video itu bisa dijual untuk bisa dilihat. Kadang-kadang aku juga kepingin membagi itu. Ya nanti deh, coba saya tak bikin konten 1,5 menit dalam bikin konten yang gampang dan penak editnya. Nggak lama-lama biar bisa dipelajari karena aku senengannya langsung sampean dolen rene 10 menit 1/2 menit tak ajari free nggak ada masalah justru kalau sampean minta online itu kadang-kadang ya kita nggak menyiapkan waktunya itu ya wes nek sampean memang ketar target sebenarnya sampean belajar konten eh, nggak perlu lama 2-3 hari tapi dalam mempraktekannya yang harus konsisten itu bisa dapat karena kemarin ada 2 minggu Mas Rio itu ngupload video eh, eh, setelah terupload videonya itu langsung dapat uangnya 7 jutaan kalau nggak salah 450 US di real dan realnya alami murni ya dan membahas sesuatu nah temanya apa aja ya boleh sebenarnya gampang ya tapi memulainya kadang sulit. Boleh datang nah itu tadi ya teman-teman mental miskin terakhir adalah tidak realistis nah kadang aku kepingin ya teman-teman yang nonton ini yang nonton saya ya, semuanya aja yang nonton. Kalian tulislah kalian tulis pertanyaan dalam diri kalian nanti suatu ketika kita live sampai hadir pertanyaan itu kalian tulis di kolom komen. Nah, tujuanku untuk apa sih? Sesuatu apa yang ingin kalian bayangkan? Karena gini ya, saya mau share. Mudah-mudahan saya share ini bisa dilihat ya sama teman-teman. Saya mau share ya bahwa pertanyaan apapun itu bisa ada jawabannya di sini. Ya, saya coba share screen ya. Saya share screen. Jadi oke, Nah, share screen. Oke. Nah, kira-kira teman-teman bisa ngelihat nggak apa yang saya sharekan? Saya sharekan ini, apakah kalian bisa melihat teman-teman semuanya? Ini harus pakai YouTube aku supaya juga bisa melihat komen-komennya sebentar. Jadi uh, saya juga kepingin berbagi sesuatu ya teman-teman. Bahwa pertanyaan itu setiap pertanyaan dari diri kita itu bisa bisa dijawab. Jadi kita akan bisa menjawab. Oh ya, jadi kita akan bisa menjawab. Nah, buat teman-teman semuanya, oh ya bisa kelihatan ya di kolom HP bisa kelihatannya. Nah, coba lah yakin. eh, Oke. Nah, saya scroll.
pikiran kita sendiri, yang musuh terbesar adalah diri sendiri. Ya, oke. Mbak Hafiz, oke. Nah, ini kita jelas layarnya oke. Jadi kita tulis misalnya, bagaimana kita jadi kaya. Nah, apa yang kita lakukan agar kita bisa kaya? Apa yang kita lakukan supaya kita bisa kaya? Ya, nah, 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 teman-teman sudah keluar eh, apa yang bisa kita lakukan agar kita bisa kaya. Hmm, ada 8 hal. Ya, saya bacakan ke teman-teman ya. Tetapkan tujuan keuangan. Ada 8. Tetapkan tujuan keuangan jangka pendek, menengah, dan jangka panjang. Spesifik, terukur, dapat dicapai, relevan, dan memiliki batas waktu. Smart goal. Nah, yang kedua adalah buat rencana keuangan. Pengeluaran investasi tabungan. Berinvestasi, pelajari tentang investasi dan pilih instrumen investasi dengan profil risiko dan tujuan keuangan Anda. Pendidikan dan pengembangan diri, terus belajar berkembang baik secara profesional maupun pribadi. Pendidikan dan keterampilan baru membuka peluang-peluang peningkatan pendapatan. Berhemat dan mengelola utang. Hematlah dalam pengeluaran, hindari utang yang tidak perlu dan kelola uang dengan bijaksana agar tidak membebani keluarga. Jadi ini 8 cara untuk kita jadi orang kaya. Berwirausaha, bersiap untuk memulai usaha sendiri, memiliki ide bisnis menjanjikan. Wirausaha dapat jadi jalur untuk mencapai kekayaan yang signifikan. Oh. Jaga kesehatan dan keseimbangan hidup. Wah, mentor dan jaringan. Cari mentor, bergabung dengan jaringan profesional yang dapat memberikan dukungan dan bimbingan. Di, di YouTube saya bisa eh, memperlihatkan, tapi kalau di Facebook saya coba balik layarnya supaya teman-teman bisa tahu. Ya kan? Nah, kalau di YouTube begini teman. Nah, ya, pertanyaan ada beberapa langkah bisa membantu seorang untuk mencapai kekayaan. Ini namanya ChatGPT, teman-teman. Jadi, sebenarnya pertanyaan apapun terhadap kalian tentang situasi, tentang keadaan, tentang harus apa yang kita lakukan itu sebenarnya sudah ada. Nah, nih, ya kan, ini dijelaskan. Bahkan tadi saya bertanya bagaimana saya bisa bekerja di Jepang. Ini juga dibaca. Nah, setelah kita baca, teman-teman, seperti ini baru kita berpikir. Oke, ya, yang di halaman YouTube silakan bisa dibaca, dan makanya saya bilang teman-teman tulis deh. Oke, teman-teman silakan tulis, ya kan. Saya balikkan layarnya lagi. Teman-teman tulis kalau teman-teman mau apa yang ingin kalian tanyakan. Apa yang jadi saya ingin ngajak diskusi ya dari pertanyaan itu, yang sesuatu yang benar-benar ingin kalian inginkan itu apa. Jadi dengan bisa menjawab pertanyaan itu kan membuat apa ya, kita jadi ngerasa, menurut saya ya, saya akan apa namanya, saya akan ngerasa bahwa teman-teman itu ternyata berpikir juga seperti itu, dan saya kepingin membuka forum diskusi, forum ngobrol, forum bercerita yang ujungnya nanti kita mau apa yang akan dieksekusi. Kita akan apa ya action yang kita lakukan. Di dalam diri kalian masing-masing itu pasti ada sesuatu yang bernilai, yang berharga tinggi. Tapi kadang-kadang kita masih bingung. Begitu ya teman-teman. Jadi untuk malam hari ini adalah mental miskin bahasanya, dan mental miskin itu
Yang pertama adalah mengemis, suka mengemis, meminta-minta, menyalahkan keadaan, sibuk terlihat kaya, stay di zona nyaman, dan tidak realistis. Ada 5 hal mental miskin, coba cek di dalam diri kita masing-masing, kita evaluasi bareng-bareng apakah kita salah satu bagian dari orang-orang yang punya mental miskin. Oke, dan pesan saya mungkin terakhir, silakan kalian tulis, kalian bikin sebuah pertanyaan, dan nanti suatu saat kalau kalian lihat nonton live saya, boleh cantumkan pertanyaan kalian. Dan itu akan menjadi bahan kajian kita. Jadi bahan kajian kita untuk membahas. Karena yang ingin saya bahas saya sebenarnya tidak secara umum dan terlalu melebar, tapi yang kita bahas ya apa yang ada dalam benaknya teman-teman, yang ada dalam pikirannya teman-teman. Yang mungkin ketika kita diskusikan bisa menjadi masukan buat yang lain. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan pembicaraan dan obrolan malam hari ini kita bisa bermanfaat, buang yang jelek, ambil yang baik, dan kalau ada kata-kata yang salah, 57 menit, hampir 1 jam, ada kata-kata yang salah dan kurang berkenan, mohon dimaafkan, karena tidak ada gading yang tak patah, dan pastinya apa yang saya berikan bisa juga mengundang kesalahan. Sekali lagi mohon dimaafkan. Sehat selalu buat kalian. Selamat malam. Keep stay tune my YouTube channel and see you next video.